Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya, kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya mau umpat, bubarin maulidnya. Gak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Akhirnya sekarang gelar Habib itu agak turun dikit gelarnya. Tadinya cuma untuk ulama, wali Allah, sekarang baru lahir dapat marga dikit, panggil juga ada zuriat Nabi di Indonesia, jalur Syarif Hidatullah, betul nggak? Itu ada seorang Habib di salah satu wilayah di Jawa Barat. Kata teman kita yang Habib ini, apa kata dia? Wah, itu Dajjal itu. Masa dia ngaku Habib? Setahu saya dia nggak ngaku Habib, dia cuma bilang saya Sayyid Syarif. Saya bukan Habib, tapi dituduh dia seorang Habib. Didajjal-dajjalin. Jadi terjadi, mohon maaf ini tolong diluruskan, ini beberapa kitab-kitab ma'rifat pengarangnya bukan ahli hadis, sehingga yang menyebutkan hadis mimpi dengan hadis itu harus diperjelas. Tapi saya mau tanya nih, mohon maaf nih Habib, dulu emang udah janjian mau jadi Habib? Aneh lahir jadi Habib apa gitu? Ada nggak Habib? Nggak ada ya. Terus yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid siapa dong? Oh, itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Kenapa ada yang lahir jadi ulama? Nggak ada. Saya milih lahir jadi orang Indonesia, jadi orang Indonesia. Ada yang milih pengennya jadi orang Indonesia apa jadi orang Brunei? Brunei? Wah, ente nggak pernah ke Brunei sih ya. Pengen jadi orang Indonesia atau jadi orang Saudi? Saudi. Ente gak pernah tinggal lama di Saudi, makanya ngomong begitu. Coba tanya sama beliau-beliau ini, bisa nggak buat maulid di Saudi, Habib? Bisa nggak ngerok kayak gitu? Hah? Kayak ente barusan? Nggak bisa. Bisa nggak nyindir-nyindir pemerintah di Saudi? Nggak bisa. Hanya Indonesia, negeri kritik, negeri paling pedes kalau lo ngomong ya. Cuma Indo bersyukur nggak tuh? Coba kalau di Saudi ente kumpul aja 10 orang baca ya Nabi salam alaika, askar datang dibubarin. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Letak bertentangannya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar semuanya dalam kesempatan ini? Semoga kalian sehat dan sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Masih tentang Pilgub Jabar ya. Pilgub Jabar semakin sini semakin seru dan semakin panas. Tentunya tentang Kang Deddy Mulyadi, elektabilitasnya semakin melesat ya. Tapi tetap isunya, serangannya masih tentang isu-isu agama. Masih banyak yang mengkafir-kafirkan Kang Deddy Mulyadi, memusik-musikkan Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy juga
sering menjelaskan, mungkin ada sebagian yang belum nonton atau belum mendengar. Kang Deddy Mulyadi pernah menjelaskan, salah satunya dikutip dari Detik News ya. Kang Deddy Mulyadi meminta agar para calon cendekiawan muslim muda itu tidak meributkan soal dalil-dalil. Pasalnya, seringkali hal itu malah menimbulkan multitafsir yang membuat perpecahan baru di antara umat Islam. Tapi benar juga sih, jadi kan orang Sunda mah apalagi identik bahasa Sunda ya, nggak ngerti sama dalil-dalil, dan harusnya yang menerangkan dalil itu diterangkan dan ditafsirkan dulu ke bahasa yang dimengerti dulu, begitu ya gitu ya. Lebih baik, kata Kang Deddy Mulyadi, hal tersebut dialihkan pada suatu hal yang sudah dianggap ilmu pasti. Jadi jangan sekedar dalil dan sekedar ngomong doang mungkin ya. Gitu. Salah satunya dengan menjaga dan melestarikan lingkungan juga alam sekitar dengan menggunakan metodologi keislaman yang telah dipelajari semasa menuntut ilmu, kayak gitu ya. Jadi harusnya disatukan dengan kenyataan atau dipraktekkan, bukan sekedar ngomong doang ya. Jadi jangan langsung mengkafir-kafirkan orang dulu ya, yang sembarang mengkafir-kafirkan dulu. Tapi kan prakteknya ini yang susah, atau ngomong doang itu gampang ya, tapi mempraktekannya ini susah. Kita seringkali lupa dengan dalil yang pasti-pasti, kata Kang Deddy ya. Seperti kalau menebang pohon itu pasti terjadi longsor atau global warming, itu pastinya. Atau buang sampah ke sungai itu pasti banjir. Seharusnya itu yang disebut kafir ya, yang buang-buang sampah sembarangan, yang menebang pohon, nah itu boleh dikafir-kafirkan. Kata Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Dan coba inilah tanggapan Kang Deddy Mulyadi setelah dikafir-kafirkan dan dimusik-musikan ya. Begini jawaban Kang Deddy ya. Ya, kan gini loh, syirik mensirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat, ya. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat, gitu loh. Setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Quran. Ya tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah bicara keindonesiaan saya ke Sunda. Nah ketika kesundaan pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama, letak bertentangannya gini. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara. Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah ini yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Bagi saya nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arif? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus ya, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormati? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormati? Kan sama aja.
Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai, kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga nggak, jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Ya cuman beda. Nah itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Dianggap apa yang menghidupkan agama Hindu. Nah pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada, itu khas Bali aja, bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah kemudian menjadi pertanyaan saya, terus masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ. Nah, misalnya hubungi 08 sekian gitu kan ya, untuk sedot tinja. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi, warna putih memiliki warna filosofi. Nah kemudian kotak-kotak, nah kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, apa pertimbangannya? Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. Kenapa dikasihkan kotak? Karena eksentrik, karena dikasih kain pink nggak pantas. Nah, yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Itu kan orang pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu asal, awal. Ya Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan, silih asa, silih asi, silih asu. Filosofis dan nilai-nilai ajaran. Terus apa salahnya? Nah, pertanyaannya saya adalah dari sistem ajaran nilai yang diajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan, apa yang salah? Terus tunjukin di 1000 patung itu di mana? Loh enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret, ya kan? Membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan Paleret, dibikin patung celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas Paleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan, menong itu. Ya kan, diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi
nggak dimasalahin. Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Pertanyaan saya, seperti ini FPI. Saya nggak tahu. Ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya sama saya. Itulah tanggapan Kang Deddy Mulyadi tentang mengkafir-kafirkan. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih Kang Deddy, jadi mulai paham tentang ilmu pasti. Jadi bukan sekedar dalil, ternyata Kang Deddy menjalankan dengan ilmu pasti. Tapi dasarnya tetap dari agama juga, dari Islam juga, bahkan itu dari isi Quran ya, menjalankan perintahnya dengan yang pasti-pasti. Oke, terima kasih buat semuanya telah mampir di roomnya Kalijati TV. Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, dan like, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk Jawa Barat tetap istimewa. See you.